Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati ayahanda-ayahanda kami di pimpinan daerah Muhammadiyah, yang kami hormati ibunda-ibunda kami di pimpinan daerah Aisyah, sahabat-sahabat kami di Nasihatul Aisyah, di Pemuda Muhammadiyah, para kiai, sesepuh, ulama, dan semuanya yang semoga Allah rahmati. Dan kepada Bapak Ibu jamaah yang semoga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa istiqomah berjalan di jalan ilmu. Yang duduk dan bicara di depan tidak menandakan dia yang paling solih, yang duduk dan bicara di depan tidak menandakan dia yang paling paham terhadap ilmu-ilmu agama, tetapi karena amanah yang diberikan kepada kami, menjadikan kami harus memberanikan diri untuk duduk dan juga berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Semoga tidak menjadi keberatan bagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini, dalam suasana yang begitu hangat, Allah masih memberikan kita kenikmatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah lembutkan hati kita, untuk kemudian kita mampu dan juga mudah berjalan di jalan ilmu. Karena sesungguhnya tanpa kemudahan dari Allah, tanpa kemudian Allah menetapkan iman ada dalam hati kita, susah bagi kita untuk duduk berjalan dari rumah menuju ke majelis ilmu ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kemudian Allah menginginkan kebaikan itu hadir pada diri seorang hamba, Allah tidak lantas memberikan rezeki yang melimpah. Yang tadinya rezekinya 5 pintu, Allah buka menjadi 20 pintu. Allah, kalau kemudian menginginkan kebaikan itu hadir pada diri kita, tidak lantas kemudian yang tadinya kita sakit, secara otomatis Allah memberikan kesembuhan. Tetapi yang pasti akan Allah lakukan ketika Allah menginginkan kebaikan hadir pada diri seorang hamba, pada diri kita, pada keluarga kita, maka satu yang pasti akan Allah lakukan. Yufaqihu fiddin. Allah berikan pemahaman-pemahaman terhadap perkara-perkara agama. Maka duduknya kita hari ini, pagi ini di sini, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita hari ini, mengkaji maqalallah wa maqala Rasul, segala yang difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasulullah, untuk menambah insert pada hati kita, untuk menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dengan jalan kita menuntut ilmu, maka husnudon kita kepada Allah pagi hari ini adalah Allah itu pengen uripe kula kalian panjenengan niku tambah sae. Allah itu ingin kehidupan saya, kehidupan kita semua, kehidupan keluarga kita itu bertambah ketaatan dan juga keimanan. Makanya kemudian di antara ratusan ribu orang yang ada di sekitar sini, yang ada di Wonosobo ini, bahkan mungkin puluhan ribu yang ada di sekitar masjid ini, kenapa kemudian yang terpanggil itu adalah kita? Itu harusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kemudian Allah itu menjadikan kita ringan langkah kakinya untuk menuntut ilmu? Kenapa kemudian Allah jadikan mudah bagi hati kita itu untuk terpaut dengan majelis ilmu? Karena sesungguhnya Allah itu ingin kebaikan itu hadir pada diri kita, pada keluarga kita, meramaikan setiap kehidupan ibadah kita. Itulah yang Allah ingin. Maka kita berhusnuzon kepada Allah. Ternyata Allah itu pengen hidup kita itu menjadi lebih baik lah. Bertambah ketakwaan dan juga ketaatan dan juga ketakwaan kita. Itulah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dan juga mengistiqomahkan diri kita untuk terus-menerus hadir pada majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang semoga Allah rahmati. Kalaulah kemudian kita melihat judul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlas, terbenam setelah ampunan, maka sesungguhnya yang akan kita bahas bukan kemudian lantas setiap sore sebelum matahari terbenam, kemudian kita selalu melantunkan ampunan dan juga pertobatan kita kepada Allah. Itu betul. Tetapi yang akan kita bahas hari ini, yang dimaksud terbenam adalah kematian kita. Makanya mati meninggal setelah mendapatkan ampunan dan senantiasa memperbarui taubat. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kitab At-Tadhkirah karya Imam Qurtubi, beliau menyampaikan bahwasanya mati, meninggal, itu merupakan makhluknya Allah. Jadi kematian yang kadangkala dan seringkali kita takuti sepanjang kehidupan kita, itu makhluknya Allah. Dalilnya mana, Mas? Dalilnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Simak kata-kata alladzi khalaqa. Allah lah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Berarti dari sini kita memahami kematian itu merupakan makhluknya Allah yang akan kita temui sekali sepanjang kehidupan kita. Dan itu akan kita jumpai pada kehidupan dunia. Tidak akan pernah kita jumpai lagi pada kehidupan alam barzah, pada kehidupan alam kubur, pada kehidupan alam akhirat. Hanya sekali kita menemui makhluk yang bernama kematian itu. Makanya kita memiliki kewajiban terhadap kematian itu untuk mempelajarinya, mempersiapkannya. Maka orang yang tidak mau mempelajari perkara-perkara kematian, maka bisa jadi hatinya dimatikan oleh Allah. Tetapi barang siapa yang mau mempelajari tentang kematian, justru Allah akan menghidupkan hatinya. Karena apa? Karena kematian itu menjadi nasihat, karena kematian itu menjadi ujian di antara kita. Siapa yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya dengan semaksimal mungkin, atau siapa yang tidak mau mengingat kematian sampai hancur dan juga berantakan kehidupan ibadahnya. Itulah yang harus kita pahami hari ini. Kenapa kemudian kita harus bicara masalah terbenamnya kita sebelum kemudian dan disandingkan dengan ampunan dan juga taubat kita. Maka bicara taubat, bicara ampunan tanpa bicara kematian, itu ibaratnya kita sedang membangun sebuah rumah tanpa ada atapnya yang tidak bisa melindungi kita, yang tidak bisa memberikan kita kenyamanan. Makanya kemudian Imam Qurtubi dalam sebuah bab pada kitab At-Tadhkirah itu menyandingkan antara kematian dan juga taubat. Antara kematian dan juga ampunan. Supaya apa? Supaya mengkondisikan kita untuk berpulang hati kita kepada Allah sebelum fisik kita berpulang kepada Allah. Hatinya dulu berpulang kepada Allah. Hatinya dulu sampai kepada Allah sebelum fisiknya sampai kepada Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan kita terhadap taubat dan juga ampunan itu jauh melebihi kebutuhan kita terhadap oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Seorang manusia pasti membutuhkan oksigen, pasti membutuhkan hembusan nafas, pasti membutuhkan tarian nafas. Tetapi hajatnya terhadap oksigen dan juga tarian nafas
itu tidak jauh lebih besar daripada hajatnya seorang hamba terhadap ampunan dan juga taubat. Kenapa? Manusia kalau hidup itu membutuhkan oksigen. Kita sepakat ya. Tidak ada di antara kita yang tidak bernafas menggunakan oksigen. Tanpa oksigen, tanpa tarian nafas, nggak bisa kita hidup. Kita sepakat itu. Dan itu hanya kita butuhkan dalam kehidupan dunia. Kalau kemudian kita sudah meninggal dunia, kita sudah dikubur, masuk kita ke alam barzah, butuh oksigen lagi nggak? Enggak. Tetapi kebutuhan kita terhadap ampunan dari kehidupan dunia kita, kita itu sudah butuh yang namanya ampunannya Allah. Sampai kemudian kita masuk ke liang lahat, sampai kemudian menyeberang pada dimensi alam barzah, loh kita masih tetap butuh ampunan. Makanya hajat kita terhadap ampunan itu lebih banyak, lebih besar daripada hajat kita terhadap tarian nafas. Hajat kita terhadap oksigen. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang tidak hanya diterima taubat dan juga ampunannya. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang ketika dia sudah meninggal dunia, masuk dia ke alam barzahnya, masih banyak orang yang mendoakan untuk si fulan kita semua mendapatkan ampunan. Meskipun kita sudah berada di dimensi lain. Itulah keberuntungan. Sudah meninggal dunia, tetapi masih banyak orang yang memohonkan ampunan untuk diri kita. Masa nggak seneng toh, Bu? Masa nggak seneng toh, Pak? Kita sudah meninggal dunia nih. Sudah di alam barzah. Masuk kita ke alam kubur, kemudian ke alam barzah. Sudah terputus antara dimensi dunia dan juga dimensi akhirat. Tetapi ada satu hal, ada beberapa hal. Salah satunya, yang mampu menembus dimensi itu, salah satunya adalah doa orang-orang yang memohonkan ampun. Semakin banyak orang yang memohonkan ampun, maka semakin beruntunglah. Itulah doa. Doa itu mampu menembus dimensi. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Akselerasinya luar biasa. Akurasinya itu tidak tertandingi. Kalau kita bicara masalah rudal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngertos rudal, nggih. Sanes bakso rudal sing ten rudal, torpedo yang apa namanya, yang buat untuk menyerang satu wilayah atau satu negara itu, rudal. Rudal yang paling mahal itu pasti memiliki dua kriteria. Yang pertama, daya rusaknya itu tinggi. Mboten usah dicatat, Bu, masalah rudal, Bu. Daya rusaknya tinggi, dan yang kedua, tingkat akurasinya juga tinggi. Jadi rudal yang paling mahal itu adalah rudal yang kalau diluncurkan itu selalu tepat sasaran. Itu rudal yang paling mahal itu. Kalau rudalnya itu biasanya melenceng-melenceng, nah itu rudal murah. Doa, ampunan dari keluarga, dari sanak keluarga, dari saudara, dari tetangga, dari teman, dari sahabat, itu jauh melebihi akurasinya daripada rudal. Itulah doa ketika seseorang itu memohonkan doa untuk si fulan, meskipun si fulan sudah meninggal dunia. Makanya itu menjadi sebuah keberuntungan bagi kita semua dan menandakan, oh ternyata hajat kita terhadap ampunan itu begitu besar dan juga begitu tinggi. Makanya sampai-sampai doa yang harus dilazimi bagi kita kalau sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hikmahnya bukan hanya ketika menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, kemudian dia mampu memberikan manfaat, mampu merubah situasi yang tadinya itu penuh dengan kemaksiatan menjadi situasi yang penuh dengan kemakrufan dan juga ibadah-ibadah. Tetapi juga, kenapa kemudian kita sering sekali berdoa waj'alna lil muttaqina imama? Karena ketika kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa,
Kalaupun kita sudah meninggal dunia, banyak orang yang mensolati kita, banyak orang yang memohonkan ampun untuk kehidupan akhirat. Makanya penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk kemudian kita itu mengambil peran keumatan. Ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi Nasihatul Aisyah, ada organisasi Aisyah, ada organisasi Pemuda Muhammadiyah, ada organisasi-organisasi yang lain, ada ketakmiran masjid. Maka kita diperintahkan, dan itu termaktub di dalam doa-doa kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Loh, kita itu berdoa supaya kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, supaya lapang kehidupan akhirat kita. Kok kita tidak mau mengambil peran dalam kehidupan dunia ini, di dalam dakwah, di dalam menegakkan agama Allah? Ada yang salah ternyata dengan diri kita. Disuruh jadi ketua takmir, boten lah. Disuruh jadi, diminta untuk menjadi apa namanya, eh, pengurus pengajian, mau lah nanti aja. Loh, ada yang salah dengan kita. Berarti kita belum memahami kebutuhan akan ampunan, kebutuhan akan doa-doa orang-orang di sekitar kita yang mengenal kebaikan kita. Kalaulah kita itu sudah meninggal dunia, maka kebutuhan kita terhadap doa ampunan itu masih tinggi dan juga besar. Makanya yang pertama, yang harus difahami. Setelah kita kemudian memahami ini, kalau kemudian kita hendak menatap kematian, terbenamnya kita, setelah kemudian kita mendapatkan ampunan, maka yang pertama, tauhidnya dijaga. Tauhidnya dijaga, Pak. Karena tauhid itu menjadi fondasi. Akidah itu dijaga. Salimul akidah. Akidahnya itu selamat duluan. Kalau akidahnya itu sudah rusak, fondasinya itu berarti sudah rusak, maka bangunan-bangunan di atasnya itu pun juga tidak akan bertahan lama dan akan keropos, termakan oleh zaman. Sekarang saya tak tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejauh mana kita meyakini akidah kita itu udah benar? Ayo, akidah kita udah benar, tauhid kita sudah benar. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang mau menjamin? Siapa yang berani menjamin dirinya itu akidahnya sudah benar? Tauhidnya itu sudah benar. Tak kasih tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya pun juga merasa belum benar. Tapi kita belajar. Lawan dari akidah, salimul akidah itu apa? Syirik. Syirik itu apa? Dalam syirik itu tanda tak mampu, Mas. Nah, itu kata orang-orang Jakarta. Syirik itu apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, syirik itu apa sih? Loh, kita itu sudah ngaji 15 tahun di sini, Bu. Mungkin apa buat? Coba syirik itu apa? Dalam menyekutukan Allah. Ya, kurang tepat. Syirik, kalau kita kembalikan pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, anta ja'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Itu syirik. Ngertos artinya? Alhamdulillah. Berarti sudah ya, saya tutup. Asyirku, syirik. Anta ja'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sesuatu tandingan kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu adalah syirik. Dan syirik itu tidak hanya kemudian ketika kita menyembah selain Allah itu syirik. Enggak. Syirik itu dibagi beberapa bab besar oleh para ulama. Yang pertama, betul bisa dicatat, betul apa-apa, Bu. Syirku ta'ah. Syirik taat. Artinya kita lebih taat kepada makhluknya Allah daripada Allah. Loh, ibu-ibu nih, kadangkala lebih taat dengan suaminya daripada sama Allah. Hati-hati, itu pun juga syirik. Namanya syirik taat, syirik taat. Ada lagi, Bu.
Namanya syirik mahabbah. Syirik cinta. Artinya apa? Seseorang mencintai makhluknya Allah lebih besar cintanya daripada kepada Allah. Dan itu banyak menghinggapi diri kita hari ini. Kadangkala kita itu lebih cinta dengan anak kita. Kadangkala kita itu lebih cinta dengan suami dan juga istri kita daripada kepada Allah. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Ingat, kalau nggak percaya buka di HPT. Ada syirik lagi, namanya syirkut doa. Syirik doa. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Menjadikan makam-makam orang-orang soleh terdahulu itu sebagai wasilah. Seolah-olah manusia diibaratkan itu sebagaimana budak. Ngertos nggih, budak. Budak itu kalau mau ketemu raja, kalau mau minta sesuatu kepada raja, oh nggak bisa langsung, Mas. Harus lewat prajurit dulu. Nanti prajurit menyampaikan ke menteri. Menteri akan menyampaikan ke Perdana Menteri. Nanti dari Perdana Menteri baru menyampaikan ke raja. Karena hakikatnya sebagian dari kita itu beranggapan hakikatnya manusia itu budak, loh salah. Itulah yang dimaksud dengan syirik. Akhirnya menjadikan dia berdoa, memohon, menjadikan makam-makam orang-orang soleh itu sebagai wasilah supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Loh itu syirik. Loh kalau mau berdoa kepada Allah, ya tinggal langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Karena kerajaannya Allah itu berbeda dengan kerajaan manusia. Kalau kerajaan manusia menjadikan rakyat jelata, budak, itu harus menempuh protokoler yang begitu luar biasa untuk meminta atau bertemu kepada rajanya. Tapi kerajaan Allah beda. Laisa kamitslihi syai'un. Loh Allah itu berbeda dengan makhluknya. Begitu juga kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan makhluknya. Makanya kalau berdoa langsung meminta kepada Allah. Kita kembali kepada bab ampunan. Tadi agak melenceng sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah kemudian kita mengetahui tauhid itu yang betul-betul harus kita jaga, maka yang kedua, senantiasa memperbarui taubat. Makanya kemudian ada salah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Siri. Abdullah bin Siri itu berkata dalam sebuah kitab, aku kalau sudah menginjak umurku itu 40 tahun ke atas, kalau aku teringat satu dosaku, maka tidak ada yang aku lazimi ketika aku mengingat satu dosaku, kecuali aku memohon ampunan kepada Allah sebanyak 10.000 kali. Satu dosa, Pak. Satu dosa, Bu. Jadi konkretnya, kalau kemudian kita ingat ketika kemudian kita zaman sekolah, zaman SMA atau zaman kuliah, kita beli apa namanya tempe kemul, ngomongnya satu tapi ternyata kita makannya dua, loh. Selain meminta maaf dan juga meminta keikhlasan dari pedagangnya itu kemudian melazimi istighfarnya itu 10.000 kali, Bu. Satu dosa. Ibu-ibu, kalau kemudian ingat pernah gelendengi wong astagfirullah, aku gelendengi kai. Wong kae jilbabe meletat-meletot mau tak gelendengi ora sengaja ya Allah ya Rob. Loh, istighfarnya 10.000 kali itu. Itu komentarnya seperti itu. Itu baru Abdullah bin Siri yang kemudian kita dapati, loh dosanya itu lebih sedikit daripada kita. Loh coba kalau kita bayangkan sekarang, sehari kita teringat bisa jadi 100 bahkan ribuan dosa-dosa kita. Seharian nggak bisa ngapa-ngapain kita. Selain kemudian kita istighfar, mohon ampunan terus. Dari situlah kita mendapati hajatnya seorang hamba. Apalagi ketika sudah mendapati umurnya itu 40 tahun ke atas. Tidak ada zikir yang paling dilazimi kecuali senantiasa memohon ampun, senantiasa memperbarui taubat. Makanya kadangkala kalau kemudian kita beristighfar kepada Allah, berapa ratus kali sih sehari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, memperbarui taubat.
Dong setelah selesai sholat aja paling kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu 3 kali itu. Setelah selesai sholat. Berarti sehari kita istighfar berapa kali? 3 kali 5. Lu 15 kali. Bandingkan dengan Abdullah bin Siri, ketika teringat satu dosanya saja 10.000 istighfar dan juga mohonan ampunan kepada Allah. Dan siapa di antara kita yang bisa menjamin istighfar 15 kalinya itu pasti diterima oleh Allah? Ada yang bisa menjamin? Hanya hajat kita. Kalau kita naik motor, naik mobil, daripada nyanyi lagunya Denny Caknan, Happy Asmara, lu mending istighfar, Bu. Mending berzikir. Dari situ kemudian kita berharap ada beberapa istighfar kita, ada beberapa mohonan ampunan kita kepada Rob kita yang Maha Pengampun diterima. Karena kita nggak tahu istighfar yang mana yang kemudian diterima oleh Allah. Selain kemudian kita melazimi istighfar, Bu, kata ahli fikih, jadikan amalan-amalan ibadah kita itu salah satu niatnya selain kita beribadah kepada Allah, juga kita jadikan, ya Allah, ya Rabbana, hadirnya saya di majelis ilmu ini, mohon jadikan sebagai amalan penghapus dosa-dosa saya. Jadikan amalan-amalan kita, selain kemudian untuk beribadah kepada Allah, tapi juga kita jadikan sebagai perantara untuk meminta ampunan kepada Allah. Sabarnya ibu di dalam melayani suaminya, jadikan itu sebagai amalan penghapus dosa-dosa ibu. Kadangkala seorang ibu, seorang istri, lo punya suami ngeyelan banget. Diajak kajian orang tahu gelem. Akhirnya mengharuskan kita berangkat sendiri ke sini. Jadikan sabarnya ibu di dalam melayani suami itu sebagai amalan yang bisa menghapus dosa-dosa ibu. Sabarnya seorang suami, bapak-bapak menghadapi bengkoknya ibu-ibu, bengkoknya suami kita dengan cerewetnya, dengan banyaknya omelan-omelannya, sabarnya kita, Pak. Jadikan sabarnya kita itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Itulah yang kadangkala yang bisa kita ikhtiarkan supaya apa? Supaya nanti dalam kehidupan alam barzah kita ada sebuah kaidah dalam alam barzah. Semakin sedikit dosamu, semakin banyak nikmat yang bisa kamu peroleh di alam barzah. Itu kaidahnya. Makanya perbanyak istighfar, memperbarui taubat. Bahkan dalam kehidupan akhirat nanti, ketika seluruh manusia hisabnya itu sudah selesai, kemudian dihadapkan pada pintu-pintu surga, ada orang yang tidak dipanggil pintu jihad, ada orang yang tidak dipanggil pintu puasa, ada orang yang tidak dipanggil pintu sholat, tapi dia dipanggil oleh pintu taubat. Karena apa? Karena dia selalu melazimi dalam kehidupan dunianya untuk memperbarui taubatnya dia kepada Allah, serta memohonkan ampun setiap dosa-dosa yang pernah dia. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati. Ada orang datang kepada Allah, membawa dosa segunung, bahkan berlipat-lipat gunungnya. Tapi kalau itu sudah diampuni oleh Allah, ringan. Itu poin pertama yang harus kita paham. Bahwasanya hajat kita, kebutuhan kita terhadap ampunan dan juga taubat itu gede, besarnya itu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus menjadi hamba yang pandai bertaubat kepada Allah dan melazimi taubat senantiasa kita kepada Allah? Karena sesungguhnya yang kedua, hidup itu mudah. Tetapi yang membuat sulit itu adalah dosa. Makanya kemudian kita mendapati yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul
usra. Allah itu pengen kemudahan di dalam kehidupan kita. Allah itu nggak pengen yang susah-susah. Tetapi yang menjadikan hidup itu susah. Kenapa banyak di antara kita itu kesulitan dalam hidup? Maka sesungguhnya tidaklah seseorang itu melakukan dosa dan juga maksiat kecuali kehidupannya akan disusahkan oleh Allah. Kenapa Allah kemudian berfirman seperti itu? Karena Allah itu ingin memberi pelajaran bagi kita. Dosa itu membuat susah kehidupan manusia. Dalilnya mana, Mas? Nabi Adam. Nabi Adam itu dalilnya kita. Bagaimana kemudian dosa dan juga maksiat itu membuat hidup itu menjadi susah. Nabi Adam itu sebelum di muka bumi tinggalnya di mana? Surga. Dengan segala kemewahannya, dengan fasilitas yang mudah didapat. Kalau pengen makan, tinggal makan. Kalau pengen bermain, tinggal bermain. Kalau pengen minum, mandi, tinggal minum dan juga mandi. Kemudahan yang begitu banyak didapat oleh Nabi Adam itu sirna hanya karena satu dosa. Apa dosanya? Makan buah yang diharamkan oleh Allah. Lo jangan dikira satu buah itu dimakan semuanya, Bu. Enggak. Satu gigitan yang menjadikan kehidupan Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa kemudahannya sirna. Diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dipisahkan oleh Hawa. Nabi Adam dalam satu riwayat diturunkan di India, dan Ibunda Hawa dalam satu riwayat diturunkan di Jeddah. Makanya namanya Jid. Jid, Jid itu nenek. Jeddah, nenek artinya. Nabi Adam di India, Ibunda Hawa di Jeddah. Dipisahkan selama 200 tahun, baru dipertemukan di Arafah. Siapa yang membuat susah? Apakah Allah membuat susah Nabi Adam? Enggak. Nabi Adam sendirilah yang kemudian menjadikan dirinya itu mendapatkan kesulitan. Karena apa? Karena melakukan dosa, memakan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Dan itu pun ketika Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa turun ke muka bumi, loh masih mudah itu kehidupan bumi. Meskipun disusahkan oleh Allah, tapi masih tergolong mudah. Nabi Adam, kalau pengen rumah, lo itu nggak perlu bikin sertifikat zaman dulu, Bu. Nggak perlu pergi ke notaris, nggak perlu pergi ke BPN untuk ngukur matok tanah, enggak. Dari ujung timur sampai barat, ujung utara sampai selatan, semua tanah masih miliknya Nabi Adam dan juga Hawa. Kalau mau metik duren, nah ini lagi musim duren. Itu nggak perlu minta izin ke pemiliknya. Sudah ada buah-buahan, hanya membutuhkan effort yang lebih tinggi. Dan Nabi Adam masih dimudahkan oleh Allah. Tingginya Nabi Adam berapa, Bu? Allah menciptakan Nabi Adam tingginya berapa? Khuliqa Adam ala sitina dhiro'an. Allah itu menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter? 35 meter. Ini berapa meter ini? Katakanlah ini 10 meter. Loh, 3 kalinya ini, Bu. Masih mudah. Kalau pengen minum pohon kelapa, lu tinggal ambil. Nggak perlu manjat-manjat. Pengen anggur, tinggal petik. Tapi harus cari dulu. Itu Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Maka kalau kita bayangkan ada dinosaurus misalnya, dinosaurus. Loh, dinosaurus itu ayamnya Nabi Adam. Nggak ada selutut itu nggak ada. Dinosaurus itu paling tingginya 7 meter kok. Loh, Nabi Adam 35 meter. Jadi nggak ada istilahnya, misalnya, nanti coba dikaji lagi. Misalnya ada dinosaurus di zaman Nabi Adam dulu. Nggak ada dinosaurus itu ngejar-ngejar manusia. Itu Nabi masih dimudahkan meskipun telah melakukan dosa. Generasi-generasi berikutnya semakin banyak melakukan dosa, semakin disulitkan oleh Allah. Buah yang tadinya begitu besar menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ada salah satu riwayat, ada salah satu sirah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah menceritakan sebuah kisah.
yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang kaya dengan ketaatan. Ketika itu ada seorang ulama masuk ke gudangnya, ke gudang gandumnya Umar bin Abdul Aziz. Biji gandum itu seberapa, Bu, sekarang? Biji gandum segini, nggih. Biji gandum di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sekepalan tangan. Sekepel, satu kepalan tangan. Itu biji gandum. Sekarang, loh, segini. Siapa yang membuat susah? Sampai kemudian muncul virus, muncul bakteri, muncul penyakit-penyakit. Siapa yang membuat susah? Manusia sendiri. Loh, yang Nabi Adam yang tadinya tingginya 35 meter saja, semakin lama semakin susut manusia kok. Sekarang 2 meter nggak ada. Tapi jangan kemudian beranggapan, oh berarti yang paling kecil yang paling banyak dosanya, Mas. Enggak juga. Tapi dari situ kita mendapati semakin susah kehidupan manusia ketika manusia itu berkubang dengan dosa dan juga kemaksiatan. Zaman dulu nggak ada bunuh-bunuhan. Ketika kemudian anaknya Nabi Adam saling membunuh, muncul lagi kesulitan lagi, muncul lagi kesulitan lagi. Sampai kemudian kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari ini, yaitu karena manusia banyak berhubung dengan dosa dan juga kemaksiatan. Coba lihat Bapak Ibu, kakek nenek kita zaman dulu. Berangkat kerja, cari rezeki. Berangkat jam 8. Setelah melaksanakan sholat duha. Pulang jam 4 sore. Bisa bersenda gurau dengan anak-anak dan juga istrinya. Coba kita ingat memori-memori kita zaman dulu itu. Rumahnya gede, pakainya sepeda ontel, sampai rumah sudah disediakan teh dan juga kopi, meskipun di sini nggak ada teh dan juga kopi, nggak, buat nyindir nganu panitia. Itu yang kemudian kita bayangkan, dan kalau kita recalling memori kita zaman dulu kan seperti itu, Bu. Rumah seadanya, nggak perlu nyicil 15-20 tahun, gede rumahnya. Lu coba kita sekarang pengen rumah 6 kali 10 aja nyicil sampai 15 tahun, 20 tahun. Pengen motor juga kita nyicil. Lu siapa yang kemudian itu membuat kehidupan itu semakin susah? Lu kita sendiri. Pulang-pulang anak-anak sudah tidur. Kalau dulu kan enggak. Maghrib bapak ibu kita itu sudah di rumah, ngajari kita ngaji dari maghrib sampai isya. Setelah isya ngajak kita pergi ke masjid. Setelah sholat isya pulang ke rumah, bersenda gurau, ngajarin kita matematika. Loh kan dulu kayak gitu, Bu. Tidur, tengah malam bangun, ngajak kita sholat malam, subuh-subuh bangun. Coba kita hari ini. Sholat subuh aja nggak pernah ke masjid kita, Bu. Apalagi anak-anak kita. Dari pagi sampai malam kerja, terus dunia, terus tangan jadi kaki, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Muter-muter, urusan nggak rampung-rampung. Kenapa kemudian semakin susah hidupnya? Semakin banyak dosa. Ada seorang suami, naudzubillah, ketika dia melakukan selingkuh, jatuh cinta dengan wanita lain, kemudian menjadikan dia berzina dengan wanita lain. Kemudian ketahuan oleh istrinya, istrinya nangis-nangis, anaknya tahu, melihat, anak-anaknya melihat ketika bapaknya menyakiti hati ibunya. Kemudian anaknya menjadi tidak mau patuh kepada bapaknya. Susah betul hidupnya. Si bapak susah. Yang menjadikan susah siapa? Allah? Enggak. Yang menjadikan susah kehidupan dunia kita sampai dengan kehidupan alam barzah kita itu susah, loh, karena kita itu berkubang dengan dosa dan juga kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan yang dibawa sampai kehidupan alam barzah itu menjadikan kehidupan alam barzah berlipat-lipat susahnya daripada kesusahan dalam kehidupan. Karena itu kaidah yang harus kita pahami. Makanya beberapa bulan yang lalu saya itu sering dicurhati oleh jamaah wanita.
jamaah-jamaah perempuan yang curhat, mengeluhkan suaminya itu kecanduan judi online. Kecanduan judi online, gajinya habis untuk judi online, barang-barangnya, mobilnya, rumahnya habis untuk judi online karena ketagihan. Sampai utangnya di mana-mana. Rumahnya hampir disita dan juga yang lain sebagainya. Pertanyaan yang menjadikan kehidupan semakin susah itu siapa? Diri sendiri. Coba dia tidak ketagihan judi online. Coba dia tidak bermain judi online. Loh, kehidupannya masih lumayan mudah. Tapi itulah, Bu, Indonesia itu. Anak-anak kita hari ini itu. Indonesia itu menjadi negara nomor satu pengkonsumsi judi online. Slot, ngeslot. Kalau ibu yang terbiasa dengan HP, terbiasa dengan Android, browsing-browsing kemana-mana, nanti pasti ada iklan judi online. Iklan slot, iklan slot. Lu anak-anak kita, Pak. Anak-anak yang masih SMP, SMA itu, yang kuliah-kuliah itu, 80%, ini setahu saya, sepahaman saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, qadarullah saya itu kerja di sebuah lembaga, Bu, di sebuah perusahaan, dan saya yang diberikan wewenang untuk melakukan interview kepada calon karyawan. Dan selalu saya tanyakan, tahu nggak yang namanya slot? Tahu nggak yang namanya judi online? Tahu, Pak. Pernah main nggak? Pernah. Rata-rata anak-anak kita itu pernah judi online. Depositnya sedikit, loh, paling 10.000, 20.000, 30.000. Tapi kalau itu menjadi kecanduan, biar pendidikannya buyar, kalau dia sudah berumah tangga buyar, rusak semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara satu dosa, judi. Bercerai dengan istrinya, bercerai dengan suaminya, anak-anaknya nggak karuan. Itu karena apa? Karena satu dosa, judi online. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang ke rumah, dicek HP-nya anaknya itu. Cara ngeceknya di mana, Mas? Buka emailnya. Emailnya dibuka, kemudian jenengan search. Jenengan masuk ke pencarian. Slot. Kalau misalkan di emailnya itu muncul, nah, kasih tahu. Kasih tahu. Karena itu yang menjadi rusaknya generasi emas 2045 nanti Indonesia kan akan ada bonus demografi generasi emas. Loh, generasi emas kok kecanduan judi online? Udah nggak emas lagi. Generasi lumpur jadinya. Itulah yang menjadikan kita harus paham, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang membuat susah kehidupan itu adalah karena dosa. Makanya Allah itu memerintahkan kepada manusia melalui lisan Rasulullah untuk senantiasa bertaubat, untuk senantiasa memohon ampun. Bukan berarti ketika kita senantiasa bertaubat dan juga memohon ampun kepada Allah, Allah itu kerajaannya semakin besar. Enggak. Allah itu tidak punya profit terhadap ampunan yang kita panjatkan kepadanya. Allah itu tidak ada hajat apapun ketika seluruh manusia sekalipun bersepakat untuk taat kepada Allah, bersepakat untuk taubat kepada Allah, tidak menambah kerajaan Allah satu jengkal pun. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, kalaulah seluruh umat manusia bersepakat untuk taat dan juga beribadah kepada Allah, mazada fi mulki syai'ah, kata Allah. Tidak menambah kerajaanku meskipun satu jengkal. Kalaulah kemudian seluruh umat manusia itu bersepakat untuk melakukan dosa dan juga kemaksiatan kepada Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah nggak ada hajat, Pak, terhadap ampunan yang kita panjatkan kepada Allah. Yang punya hajat itu adalah kita. Makanya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, senantiasa memperbarui taubat, senantiasa memperbarui memohonkan ampunan kepada Allah. Ada seorang ulama di zaman terdahulu namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu berkata, aku
Kalau melakukan dosa, itu akan terasa efeknya sampai ke istriku, anak-anakku, bahkan kuda tungganganku. Budal bin Iyad berkata seperti itu. Kalau aku melakukan dosa, efeknya itu sampai ke istriku, anak-anakku, kudaku, itu menjadi susah dikendalikan. Karena melakukan dosa. Jadi kalau melakukan dosa itu seolah-olah bujune ki angel banget dikandani. Anak-anaknya itu susah diajak ngaji. Sampai kuda tunggangannya itu susah untuk dikendalikan. Dan dari situ kita mendapatkan sebuah kaidah, Pak. Dosa yang dilakukan istri, efeknya untuk dirinya sendiri. Tapi dosa yang dilakukan suami, itu efeknya sampai ke istri dan juga ke anak-anaknya, bahkan kuda tunggangan. Itu beratnya menjadi seorang suami, Pak. Makanya jangan sok-sokan pengen nambah 2, 3, atau 4. Karena efeknya luar biasa beratnya. Makanya ada dalam Islam kata dayus. Ngertos dayus? Dayus. Dayus itu untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nggak ada namanya dayusah. Nggak ada namanya seorang istri yang melakukan dosa, efeknya itu sampai ke keluarganya. Nggak ada. Tapi seorang laki-laki yang sudah memiliki keluarga, ketika dia melakukan dosa dan membiarkan dosa itu dilakukan oleh anak dan juga istrinya, maka dia juga. Jadi ibu-ibu itu enak, Bu, sebenarnya. Nanti dosa-dosa yang ditanya, itu suami. Jadi yang sabar, Bu, kalau ngadepin suami. Ibu-ibu itu sabarnya sebentar. Paling 60 sampai 70 tahun sabar menghadapi suami. Dan itu menjadi sebuah faedah dalam kehidupan umatnya Nabi Muhammad. Sabarnya sebentar, tapi nanti yang nanggung dosa itu suami. Tapi coba ibu-ibu itu hidup di zamannya Nabi Nuh. Mas, saya itu sudah sabar dengan suami saya 800 tahun, Mas. Kita itu sabarnya karena umatnya Nabi Muhammad, sabarnya sebentar. Nanti yang nanggung dosanya. Makanya suami itu, lu diajak ngaji, dipaksa untuk ngaji ke sini supaya apa? Supaya paham, Pak. Bapak itu yang nanggung dosa saya. Kadangkala kita mau menasihati di rumah itu sulitan. Salah satu cara paling mudah menasihati suami, diajak ngaji. Biar nanti kiainya, ustadznya yang nasihati. Kan begitu, nggih. Ngoten nggih, Bu. Nginjang suaminya diajak ini kan kenapa kebanyakan ibu-ibu, nggih. Bapak-bapaknya sedikit. Makanya besok minggu depan ibu itu harus ngajak suami. Ibu itu harus ngajak anak. Bapak juga harus ngajak istrinya. Kadangkala bapak-bapak, kebanyakan bapak-bapak itu kan kalau di rumah takut sama istrinya. Toh. Buatan gitu Pak. Maka berarti saya berarti. Masya Allah. Itu yang pertama, itu yang kedua, Bu. Jadi dosa itu, kalau dosa saja bisa menjadikan kehidupan dunia kita itu susah, apalagi dosa yang dibawa sampai mati, sampai meninggal dunia, akan berlipat-lipat susahnya. Makanya senantiasa memperbarui tobat, memperbanyak mohonan ampun. Yang ketiga, perbedaan Adam dan juga iblis itu satu. Tapi persamaannya itu minimal ada 3. Persamaannya apa? Antara Nabi Adam dan juga iblis. Sama-sama penduduk surga, sama-sama makhluknya Allah, sama-sama diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam manusia diturunkan di daratan, kemudian iblis diturunkan di atas lautan. Makanya membangun kerajaannya di atas laut. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Dan yang keempat, sama-sama melakukan dosa dan juga kesalahan. Persamaannya itu. Perbedaannya apa? Yang menjadikan antara manusia dan juga iblis itu berbeda. Iblis tidak
memohon ampun, menyesali kesalahannya kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam ketika dia tahu bahwasanya dia berkubang dengan dosa dan juga kemaksiatan, diturunkan pertama kali oleh Allah ke muka bumi, apa yang dilakukan Nabi Adam? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pertama yang diungkapkan manusia pertama kali ketika turun dari surga ke muka bumi, doa memohon ampun, Pak. Itu doa paling tua, Pak. Doa paling tua, Bu. Doa paling tua itu doa memohon ampun kepada Allah. Sampai kemudian melewati banjirnya Nabi Nuh, melewati kaum Samud yang dibinasakan, melewati kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan, sampai ke kita hari ini, itu adalah doa seorang manusia menyesali perbuatannya. Kenapa Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi langsung meminta ampun kepada Allah? Karena Nabi Adam tahu passwordnya untuk kembali ke surganya Allah tidak ada password lain. Selain dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, menjadikan dia mampu untuk kembali ke surganya. Makanya penghuni surga itu identik dengan orang-orang yang berdosa, tetapi di akhir hidupnya dia senantiasa memohon ampun dan memperbarui taubat kepada Allah. Itu yang menjadikan kita dengan iblis itu berbeda. Makanya kemudian iblis itu kan punya banyak panah. Punya banyak panah beracun. Ada panah yang bernama zina, ada panah yang bernama khomer, ada panah yang bernama ghibah, ada panah yang bernama judi. Tapi ada satu panah yang paling disenangi oleh iblis. Apa itu? Taswifun. Apa itu taswif? Memperlambat taubat. Takjilut taubah. Mengakhir-akhirkan taubat. Mau taubat, monggo sik lah. Nek wis bojo, tak taubat. Mau taubat, nantilah kalau sudah punya anak. Itulah panah yang paling beracun. Dan kita juga tahu, dan kita juga paham di dalam syariat, kalau kita itu mau tidur, kita akan diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Tapi berapa banyak di antara kita yang sebelum tidur itu selalu memperbarui taubat dan juga memohon ampunan kepada Allah. Ayo, siapa? Seolah-olah kita berkata, sesuk-isuk lah aku tak taubat. Tahu-tahu, sudah nggak bangun lagi. Itu panah yang paling beracun, yang paling disenangi oleh iblis. Padahal Allah di dalam firman-Nya, di dalam salah satu surat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama. Allah di sini menggunakan kata wasari'u. Wasari itu apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah ila maghfirah, memohon ampun, memperbarui taubat dalam ibadah-ibadah yang lain, Bu. Allah itu tidak menyuruh kita untuk tergesa-gesa. Kalau kita dengar iqomah saja, apakah kemudian kita harus tergesa-gesa untuk berlari menuju ke masjid? Enggak. Idza sami'tum al-iqamah fis shalah famsu fis shalah bisakinati wal waqar. Kan gitu perintahnya. Kalau kamu itu sudah mendengar iqamah, datangi tempat sholat itu bisakinati wal waqar, dengan tenang dan juga bersahaja. Enggak kemudian lari. Tetapi untuk urusan taubat dan juga ampunan, apa yang Allah firmankan? Wasari'u, lo cepet-cepet, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Itu kalau bicara masalah taubat dan juga ampun. Makanya nggak boleh kita itu nanti istighfarnya. Loh, sekarang kok nggak mau istighfar? Nanti ajalah habis sholat duhur.
Lo tahu-tahu ajal sudah menjemput duluan. Belum sempat memohon ampun. Belum sempat memperbarui tahu. Dari situlah kita meyakini. Itulah yang membedakan antara iblis dan juga manusia. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Saya cukupkan sekian. Qadarullah nanti 7:30 saya ada acara. Mohon maaf, mohon doa dari Bapak Ibu semua. Acara yang kami lakukan di Pemuda Muhammadiyah di Pendopo nanti diberikan kelancaran oleh Allah. Dan kita tutup dengan nanti ada yang tutup nih. Oke. Saya cukupkan sekian. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.